Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini akan kita mulai pembelajaran pada malam hari ini. Insyaallah ini seputar at-ta'am wasyarab, yaitu makanan dan minuman. Naam. Kita mulai minta tolong kepada admin Kak Faza untuk membagikan layar. Teman-teman, alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk pertemuan kelima. Minggu ketiga ya ini ya. Minggu ketiga, pertemuan kelima. Alhamdulillah, ini muhawarah seputar at-ta'amu wasyarab, makanan dan minuman. Ada percakapan, 3 percakapan. Al-hiwarul awal, al-hiwarul tsani, al-hiwarul tsalits. Baik. Kita mulai dari al-hiwarul awal. Percakapan pertama baina Qasim wa Salim, di antara Qasim dan Salim, yang mana keduanya ini seorang laki-laki. Teman-teman silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca bahasa Arabnya terlebih dahulu. Kam wajbatan ta'kulu fil yaum? Akulu salasa wajabat. Al-futur wal ghada wal asya. Hadza katsirun jiddan. Ana akulu wajbatan wahidah. Hadza qalilun jiddan. Madza ta'kulu fil ghada? Akulul laham wad dajaj wal aruz wal khubz. Wa madza ta'kulu anta? Akulus samak was salatah wal fakihah. Ma waznuka? Sittuna kailan. Wa ma waznuka anta? Mi'atu kailin. Anta saminun jiddan. Wa anta nahifun jiddan. Di sini percakapan di antara Qasim dan Salim. Jadi Qasim ini sebagai dia bertanya kepada saudaranya namanya Salim, kepada temannya. Kam wajbatan ta'kulu fil yaum? Berapa kali kamu makan dalam satu hari? Teman-teman di sini pakai kalimah wajbatan. Bolehkah pakai kalimah yang lain? Apakah ada, Ustadz? Ada. Contoh pakai kalimah marrotan. Kam marrotan ta'kulu fil yaum? Ini sama. Berapa kali? Wajibatan itu artinya kewajiban. Makan itu kan juga kewajiban. Artinya seseorang pasti butuh makan. Semacam itu. Jadi wajibatan itu juga berarti kali. Yaitu seperti halnya marroh. Kam wajibatan ta'kulu fil yaum? Berapa kali kamu makan dalam satu hari? Salim, dia menjawab, akulu salasa wajabat. Saya makan 3 kali dalam satu hari. Al-futur, yakni yang pertama sarapan pagi. Wal ghada, makan siang. Wal asya, makan malam. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita mengatakan makan pagi, makan siang, makan malam, itu biasanya pakai kalimah tanawul. Diawali dengan kalimah isim berupa masdar. Tanawala, yatanawalu tanawulan. Biasanya semacam itu. Diidhofahkan dengan kalimah al-futur, al-ghada, al-asya. Contoh ya. Tanawulul futur. Ini biasa dipakai oleh orang Arab semacam itu. Tanawulul futur, sarapan pagi. Tanawulul ghada, makan siang. Tanawulul asya, makan malam. Baik. Boleh juga bisa dipakai dengan kalimah fi'il, yaitu fi'il mudhari'. Saya akan makan pagi, berarti pakai fi'il mudhari'. Tanawala yatanawalu. Kalau saya berarti atanawalu al-futur.
Atanawalul futur, saya akan makan pagi. Atanawalul goda, saya akan makan siang. Atanawalul asya, saya akan makan malam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini orang Arab itu makan 3 kali biasanya, pagi, siang, dan malam. Beda dengan kita orang Indonesia, ini biasanya pagi, siang, dan sore. Kalau orang Arab ini makan malam ya. Sehingga bukan makan sore, tapi makan malam. Malam itu bahasa Arabnya al-lail. Al-asya ini diambil dari kalimat isya. Isya itu waktu isya, yaitu malam hari. Setelah berarti asya itu waktu malam. Biasanya setelah isya mereka orang-orang Arab itu makan malam. Baik. Selanjutnya Qasim, hadza katsirun jiddan. Ana akulu wajbatan wahidah. Ini temannya namanya Qasim, dia berkata, ini sangat banyak. Saya makan hanya 1 kali dalam 1 hari. Ini makannya cuman sekali dalam 1 hari. Nah, si Qasim ini mungkin dia ahli puasa, makan sahur mungkin. Atau karena malas makan, wallahu a'lam. Kemudian Salim dia berkata, hadza qalilun jiddan. Ini sangat sedikit sekali. Qalil, sangat sedikit. Qalil itu sedikit, jiddan, sekali. Atau di kalimat dikasih sangat. Ini sangat sedikit. Madza ta'kulu fil ghada? Qasim dia bertanya, apa yang kamu makan pada makan siang? Kemudian temannya Salim dia menjawab, akulul laham. Saya makan daging. Wad dajaj, daging ayam. Wal arus, nasi. Wal khubz, dan roti. Wa madza ta'kulu anta? Dan apa yang kamu makan? Ini bertanya kepada temannya Qasim. Ketika dia ditanya, dia menjawab, kemudian tanya balik. Semacam itu yang dinamakan muhawarah atau percakapan. Dijawab oleh temannya, akulus samak. Saya makan ikan. Wassalatoh, sayuran. Salatoh itu bisa berarti salad ya. Atau selada, sayuran. Wal fakihah, dan buah-buahan. Salim dia bertanya, berapa? Ma waznuka? Ma waznuk? Berapa timbanganmu? Ma waznuka? Boleh dibaca, boleh disukun ya akhir kalimat. Berapa timbanganmu? Kemudian Qasim dia menjawab, situna kailan, 60 kilogram. Wa ma waznuka anta? Dan berapa timbanganmu? Salim dia menjawab, mi'atu kail, 100 kilogram. Qasim dia berkata, dia menanggapi, anta saminun jiddan. Nah ini samin berarti gemuk. Kamu sangat gemuk. Bobotnya 100 kilo. Wa anta nahifun jiddan. Dan kamu sangat kurus. Nahif itu artinya adalah kurus. Kebalikan daripada samin. Nahif. Naam, taib. Insya Allah bisa dipahami ya teman-teman dari percakapan pertama. Ada yang ingin ditanyakan dari yang pertama? Fal yatafaddal mashkura. Hal indakum soal? Diperbolehkan teman-teman? La yujad as-soal? Tidak ada pertanyaan? Maaf ya Lanjut Ustaz. ya. Insya Allah nastamiru. Naam, fadal akhi Arif. Afwan Ustaz, maafi soal. Naam. Baik. Barakallahu fiik. Insyaallah nastamiru ilal hiwari tsani. Kita lanjut pada percakapan kedua. Percakapan kedua, al-hiwaru tsani bainal mudhifati wal musafirati.
Ini percakapan antara pramusaji, penerima tamu, dan musafir, musafiroh, pengunjung. Mudifah, musafiroh. Ini ada tak marbutonya, berarti di sini percakapan antara dua orang perempuan. Yang pertama tadi itu laki-laki, Qasim dan Salim. Yang percakapan kedua ini antara kedua orang perempuan. Tayyib. Baik, kita akan belajar bersama. Saya baca terlebih dahulu. Madza tatlubina minat ta'am? Ba'da samak wal arus min fadlik. Wa madza tatlubina minasy syarab? Ma'an min fadlik. Fadli fakihah at-tamr wal inab. At-tamr awil inab. Hal tashrabina syai? La, ufaddilul qahwah. Al-qahwatu bil halib? Naam, al-qahwatu bil halib. Syukran, afwan. Tayyib, teman-teman di sini kalau kita lihat percakapan kedua ini menanyakan masih sama dengan pembahasan yaitu tentang makanan dan minuman. Di sini ada pramusaji ya. Kemudian ada pengunjung. Ada penerima tamu yang menyiapkan makanan, kemudian ada yang pengunjung. Madza tatlubina minat ta'am? Dia bertanya, makanan apa yang Anda inginkan? Jadi kalau bertanya kepada perempuan, maka fi'il kata kerja di sini menggunakan perempuan, menggunakan domir anti. Dari kalimat talaba yatlubu. Dijadikan domir anti, khitabnya muannas ya, mukhatabah. Yatlubu, yatlubani, yatlubuna. Tatlubu, tatlubani, yatlubna. Tatlubu, tatlubani, tatlubuna. Tatlubina. Naam. Tatlubina adalah anti. Di sini ketika bertanya kepada perempuan menggunakan domir anti. Walaupun tidak disebutkan. Wa madza anti tatlubina. Tidak usah disebutin. Sudah mewakili dari kata kerja yang disebutkan, yaitu fi'il mudhari'. Wa madza tatlubina minasyarab? Dan mohon maaf ya, madza tatlubina minat ta'am? Yang awal, makanan apa yang Anda inginkan? Kemudian dijawab ba'das samak, sepotong ikan, wal arus, nasi, dan nasi, min fadlik, dengan segala hormat. Jadi teman-teman kalau kita misalkan minta tolong kepada salah satu orang, kepada teman kita, kepada saudara kita, ini biasanya orang Arab menggunakan kalimah min fadlik. Maka kita gunakan ketika kita pakai bahasa Arab, min fadlik. Boleh di awal, boleh di akhir. Min fadlik artinya dengan segala hormat. Wa madza tatlubina minasyarab? Dan minuman apa yang Anda inginkan? Ma'an min fadlik. Segelas air dengan segala hormat. Wa madza tufaddilina minal fakihah? Dan buah apa yang Anda sukai? Ini tanya buah, yang makanan masian. Ini pakai kalimah yang pertama tadi tatlubina, sekarang tufaddilina. Ini dari kalimah faddala yufaddilu. Yufaddilu, yufaddilani, yufaddiluna. Tufaddilu, tufaddilani, yufaddilna. Tufaddilu, tufaddilani, tufaddiluna, tufaddilina. Domirnya menyimpan domir anti. Wa madza tufaddilina minal fakihah? Dan buah apa yang Anda sukai? Nah, di sini tanya kepada temannya, kepada pengunjung. At-tamr awil inab? Kurma atau anggur? Jadi dia memilih kalau ada kurma ya kurma, atau kalau tidak ada ya anggur.
Hal tashrabina syai? Apakah Anda minum teh? La ufaddilul qahwa. Tidak. Saya menyukai kopi. Al qahwatu bil halib? Apakah kopi campur susu? Nah, gitu. Di sini kok tidak ada kalimat hal, Ustadz? Misalkan ya. Antum misalkan kok kalimat apakah? Ini kan istifham, pertanyaan, tapi kok tidak pakai hal al-qahwatu bil halib gitu. Jadi gini teman-teman ya, terkadang istifham itu tidak disebutin di dalam percakapan bahasa Arab. Di dalam orang Arab mengatakan dalam bercengkrama dengan orang lain. Namun biasanya dari logatnya itu sudah ketahuan. Ketika meskipun tidak ada kalimat hal, maka bisa berarti hal apakah. Kalau tanyanya dengan nada bertanya. Contoh al-qahwatu bil halib. Nah, gitu. Apakah kopi campur susu? Jadi nadanya agak tinggi biasanya. Al-qahwatu bil halib, kayak orang tanya gitu. Naam al-qahwatu bil halib. Ya, kopi susu. Jadi di Arab itu ada teh susu biasanya ya, atau kopi susu. Ini yang digemarin oleh orang-orang Arab. Kemudian al-musafirah, pengunjung, dia berkata syukron. Artinya terima kasih. Maka pramusaji menjawab afwan, sama-sama. Teman-teman yang berbahagia, insya Allah. Jadi di sini kalimat syukron, ya, terima kasih. Jawabannya bukan syukron aidon. Walaupun secara makna syukron itu terima kasih, aidon itu juga. Terima kasih juga gitu. Ini kurang tepat, ya. Bahkan dikatakan salah. Ketika ada kalimat syukron, jawabnya bukan syukron aidon. Karena syukron aidon itu bukan bahasa Arab, ya, bukan bahasa Arab bil bilahjatil arabiyah, dengan lahjahnya orang Arab asli, tapi bahasa Indonesia yang diarabkan. Kalau syukron aidon. Nah, sehingga saya mengatakan kurang tepat kalau jawaban syukron aidon. Yang tepat adalah afwan. Afwan itu bisa berarti maaf, bisa berarti sama-sama. Boleh yang lain ada teman-teman, yaitu misalkan ada orang bilang syukron, kita boleh menjawab pakai la syukron ala wajib. La syukro ala wajib. Itu boleh semacam itu. Boleh lagi asyukrulillah. Itu artinya sama-sama. Baik, teman-teman, dari percakapan kedua, hal tafhamun, apakah bisa dipaham kalian? Insyaallah Ustaz, mafhum. Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Baik. Kita lanjutin dulu, nanti kita gantian ya. Dari al-hiwarul awal, al-hiwarul tsani sampai al-hiwarul tsalits. Baik, kita lanjutkan. Nastamirru ilal hiwaris tsalits baina zauj wa zaujah, di antara suami dan istri. Ini bagi yang sudah bersuami dan istri ya. Kalau belum, nah suatu saat lagi ya. Kalau suami dan istri ini percakapan di antara keluarga. Naam, masih seputar tentang to'am wa syarab, makanan dan minuman. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana ju'an jiddan. Al-ghada'u 'alal ma'idah. Ma hadha? Samak wa laham wa dajaj wa arus wa fakihah. Hadha kathirun jiddan. La ta'kul, la ta'kul. Limadha? Ana ju'an. Ladaina duyuf. Ladaina duyuf? Man? Walidi wa walidati. Aina duyuf? Fi ghurfatil julus. Baik, teman-teman, di sini antara sepasang suami dan istri. Suami dia berkata, Assalamualaikum. Ini baru masuk rumah ya, dari bekerja atau ya pulang kerja, mungkin semacam itu.
Waalaikumsalam. Kemudian istrinya menjawab semacam itu. Baik, teman-teman di sini sebenarnya kalau kitab yang kita kaji ini Al-Arabiyah Baina Yadaik ini adalah kitab yang simpel ya. SPA, singkat, padat, akurat. Jadi yang tepat benar tapi nggak terlalu banyak ya. Artinya kalimahnya itu enggak banyak ada tambahan-tambahannya ya. Bukan untuk menghiasi kalam suatu percakapan dengan yang indah-indah banyak enggak. Yang intinya pada intinya itu. Yang kita kaji di sini simple ya, SPA, singkat, padat, akurat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana ju'an jiddan. Suami dia berkata, aku sangat lapar. Al-ghoda alal ma'idah. Makan siangnya ada di meja makan. Ma hadha samak wa laham wa dajaj wa arus wa fakihah. Hadha katsirun jiddan. Sang suami ketika melihat di meja dan banyak makanan, dia berkata, apa ini? Ikan, daging. Laham itu daging ya, daging sapi, bisa daging, yang penting semua daging ya. Beda dengan daging ikan. Daging maksudnya di sini daging ayam bisa. Ya, kalau daging ayam berarti tinggal nambahi lahmud dajaj semacam itu. Kalau laham saja ini biasanya lebih ke daging sapi semacam itu atau daging kambing gitu. Jadi daging ya. Wa dajaj, dajaj itu ayam, daging ayam. Wa arus, nasi. Wa fakihah, buah-buahan. Ini sangat banyak. Hadza katsirun jiddan. Nah, karena sang suami berkata semacam itu, melihat meja makan banyak sekali makanan, ya lauk pauk yang begitu banyak, sang istri akhirnya menjawab, karena sang suaminya lagi lapar, mau dimakan semua tuh makanan, sang istri menjawab, la takul, jangan makan, jangan makan. Nih ada suaminya lagi lapar, istrinya dah boleh makan, kata istrinya. Kira-kira ini gimana ya? Gak diperbolehin sama istrinya. Dia berkata jangan makan, jangan makan. Akhirnya sang suami bingung dia. Dia bertanya, "Limada? Kenapa?" "Ana ju'an, saya lapar," kata suaminya. Naam, akhi Arifin, tafadhal, naam. Yusahiluka umuraka insyaallah. Kemudian sang suami ketika melihat semacam itu bertanya, "Kenapa? Saya lapar." Istrinya menjawab, "Ladaina duyuf, kita mempunyai tamu." Suaminya dia bertanya, "Ladaina duyuf man?" Kita mempunyai tamu. Siapa tamunya? Kemudian istrinya dia menjawab, "Walidi." Ayahku, wa walidati, dan ibuku. Ainad duyuf? Suami dia bertanya, di mana tamu-tamunya? Ainad duyuf? Kalau daif itu tamu, kalau duyuf itu beberapa tamu. Jamak. Istri dia menjawab, fi ghurfatil julus, di ruang tamu. Jadi ayah ibunya datang sekarang ada di ruang tamu. Naam. Dari percakapan hiwar ketiga ini insya Allah bisa dipahami ya teman-teman. Baik. Dari hiwar awal, hiwar tsani, hiwar tsalits, hal indakum soal? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Fal yatafaddal mashkura. Dipersilakan dengan senang hati. Haya.
Afwan Ustaznya. Mohon maaf teman-teman, barusan sinyal di saya kurang bagus ya. Baik, kita sekarang adalah latihan ya di antara para peserta untuk membaca, mempraktekkan, memperagakan al-hiwar, percakapan. Tayyib, kita mulai dari al-hiwarul awal, percakapan pertama. Afwan Ini Ustaz, siapa? izin bertanya. Tafadhali, silakan. Kan di dalam Al-Quran itu Ustadz, Al-Ma'idah kan artinya hidangan dari langit ya Ustadz. Kenapa di sini Al-Ma'idah artinya meja makan Ustadz? Naam, Al-Maidah ya. Al-Maidah Naam. itu di Al-Quran hidangan ya, hidangan dari langit. Di sini kok artinya Nggih, meja Ustadz. makan. Naam. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Naam, syukran ya ukhti Adinia Kamelia. Dari yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ana Ustadz. Tafadhali ukhti Al-Karimah. Silakan. Tadi di Bilqis. Al-Hiwaru Salis itu kan ada kata radaina. Artinya kan kita mempunyai. Itu kalau misal digantiin dana, itu gak apa-apa. Gak apa-apa atau gimana tuh? Naam. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman? Silakan, yang mau menambahi. Dipersilahkan. Tafadhali, tafadhal. Yang akhi mungkin barangkali yang laki-laki ikhwan mau bertanya, dipersilahkan. Dua dari akhwat teman kita, sekarang barangkali dari yang laki-laki. Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak ada yang ditanyakan ya teman-teman? Insya Allah ada dua ya barusan. Baik, insya Allah Ana mujawib akan Ana jawab ya pertanyaan kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi pertanyaan dari salah satu peserta, Adinia Kamelia, ukhti Adinia Kamelia. Pertanyaannya adalah mufradat kalimah al-maidah. Maidah ya. Itu di sini kok berarti meja makan, sedangkan dalam Al-Qur'an artinya adalah hidangan. Maidatan minas sama, hidangan dari langit gitu. Ya, jawabannya adalah jadi gini, maidah itu bisa berarti meja makan, bisa berarti hidangan. Maidah itu juga bisa berarti apa ya? Kayak lambung ya, tempat makan itu. Kalau kita dulu ngaji di apa namanya? Di pondok, kalau tidak salah kitab Ihya Ulumuddin itu. Maidah, bahas tentang makan ya. Makan itu
Al-aklu minad din, makan adalah sebagian daripada agama semacam itu. Dibahas itu ya. Orang yang banyak makannya semacam ini dibahas itu. Jadi kan katanya dalam agama itu sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga lagi adalah udara untuk nafas. Maidah, yaitu jawabannya, maidah itu tidak hanya artinya tempat makan, tapi bisa berarti hidangan, boleh. Coba teman-teman ya, kalau punya kamus bahasa Arab, boleh dicari. Maidah, diketik aja, maidah. Misalkan kamus di HP atau kamus manual ya, Munawwir atau Munjid atau yang lain. Itu di situ banyak sekali arti maidah. Salah satunya adalah tempat makan, salah satunya adalah hidangan, makanan. Itu bahasa Arabnya adalah maidah. Kalau hidangan dari langit, ya bahasa Arabnya ya maidah minas sama. Di surat Maidah itu kan memang seperti itu. Maidatam minas sama. Kalau tidak salah seperti itu ayatnya. Hidangan dari langit. Baik, dari pertanyaan pertama ini sudah mafhum ya, insyaallah. Adinia Kamelia. Nah, Ustaz. Untuk pertanyaan kedua as-su'al as-tsani. Pertanyaan kedua dari Bilqis Firda. Ukhti Bilqis Firda, yaitu pertanyaannya adalah kalimah ladaina duyuf. Kami mempunyai tamu-tamu, beberapa tamu. Bolehkah pakai kalimat indana? Jawabannya adalah boleh. Karena dalam bahasa Arab mempunyai atau memiliki itu boleh pakai kalimat indana artinya sama. Ladaina sama memiliki. Boleh pakai kalimat lana. Lana gitu ya. Boleh. Biasanya melihat dari kalimat tersebut. Ya. Maksudnya lebih biasanya, walaupun dalam bahasa Arab itu kita boleh memilih ya. Pakai lana, duyuf, boleh. Indana, duyuf, boleh. Ladaina, duyuf, boleh. Akan tetapi, kita melihat dari kebiasaan orang Arab. Orang Arab biasanya kalau kalimat tersebut pakai kalimat apa gitu. Oh, biasanya pakai ladaina. Oh, pakai indana. Biasanya ya ada gitu. Ya enggak masalah. Kita pakai. Misalkan orang Arab jarang pakai, tapi tetap boleh. Artinya sama. Lana duyuf, kita memiliki tamu-tamu. Boleh. Walaupun jarang digunakan oleh orang Arab. Tayyib, insyaallah mafhum ya. Kak Bilqis Firda. Naam, Tat. Syukran. Afwan. Ustaz boleh Syukurillah. ikut nanya nggak Ustaz? Ya, dipersilakan. Afwan, aku buka kitab Baina Yadaik nih. Kalau di kitab Bain, tulisannya jauhan, bukan ju'an. Itu bedanya apa ya Ustaz? Di kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik, kalimatnya pakai jauhan ya. Fathah, iya jauhan. Kalau di sini Ya. ju'an, bedanya apa ya Ustaz? Oh ya, mohon maaf. Sebenarnya sama saja, ya artinya ju'an sama jauhan itu sama, artinya tidak ada perbedaan. Artinya lapar gitu. Sama lapar ya. Artinya lapar, iya. Cuman ini kan memang hasilnya diambil dari kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik juga. Di situ dari huruf ada salah ketik ya, barangkali hasilnya sama. Di Arabiyah Baina Yadaik itu ana jau'an. Tuh, ini ju'an juga tidak salah. Jadi buat tidak salah, sama-sama benar. Cuman perbedaannya pasti ada kalau kita melihat dari sisi ilmu alat ya, nahwu shorof, ilmu apa namanya? Ilmu alat ya. Ada di dalam kalimah, dalam alfiyah juga ada. Seperti wazan fa'lanu ya, fa'lanu, jau'anu, syab'anu. Itu kalimah yang berarti apa namanya?
Kalau tidak salah afalu tafdil atau jadi artinya sangat ya, melebihkan, sangat lapar gitu. Kalau ana jau'an. Gitu. Kalau ju itu dari kalimat masdar. Ju artinya lapar. Ju'an boleh menambahi alif dan nun semacam itu. Itu nanti bisa dilihat di ilmu nahwu, ilmu shorof ya. Insyaallah di kelas Santripedia ini juga ada. Insyaallah beliau Ustadz Jalal sendiri yang mengajarkan ilmu nahwu dan sorofnya. Tayyib. Jadi artinya sama ya, itu jauhan sama juan artinya sama, yaitu lapar. Itu ya, bisa dipaham ya, Ukhti Dian? Iya, syukran. Kalau Naam. nanti kalau perempuan jau'anah ya, Ustaz. Kalau Tetap enggak, meskipun perempuan pakai juan. Itu masdar ya, masdar, isim masdar. Jadi tetap aja juan, ana juan gitu. Terkadang enggak semua dikasih tak marbuto, enggak semuanya. Ya, biasanya kalau berupa isim fa'il, isim maf'ul, baru ada tak marbutonya. Seandainya dikasih, itu ya malah lebih tepat. Ana ju'ana. Cuman ana sendiri ini lam asma' qablu, tidak pernah mendengar kayak gitu dari orang Arab ya. Jadi ana ju'ana biasanya ya pakai ana jau'an walaupun perempuan. Jadi dalam muhadasah itu biasanya yang biasa dipakai oleh orang Arab bagaimana gitu. Baik, bisa dipaham ya. Terima kasih ya, atas syukran Ustaz. afwan. Nah, baik teman-teman. Berikutnya adalah ini ya, gantian dari al-hiwarul awal. Siapa yang mau mencoba? Jarib. Ana Ustaz. Ana Naam. Ustaz. Naam, tayyib. Dipersilakan. Adinia sama Hafsah. Hafsah. Naam Ustaz. Silakan. Kam wajibatan ta'kulu fil yawm? Akulu salasa wajibatin. Al-futur wal ghada wal isya. هذا كثير جدا. أنا أكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ آكل اللحم والدجاج والأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ أكل السمك والسلطة والفاكهة. ما وزنك؟ 60 كيلا. وما وزنك أنت؟ 100 كيل. أنت سمين جدا. وأنت نحيف جدا. Masya Allah, tayyib, syukran lakum. Naam, di sini memerankan laki-laki ya, Qasim dan Salim. Selanjutnya gantian ya. Gantian, yang tadi jadi Qasim, sekarang jadi Salim. Tafadhali. Kam wajibatan ta'kulu fil yawm? Akulu 3 wajibat. Al-futur wal ghada wal isya. Hadza katsirun jiddan. Ana akulu wajibatan wahidatan. Hadza qalilun jiddan. Madza ta'kulu fil ghada? أكل اللحم والدجاج والأرز والخبز. وماذا تأكل أنت؟ أكل السمك والسلطة والفاكهة. ما وزنك؟
Ya. Putus ya Ustaz. Nah, tafadhali, dipersilakan dilanjut. Situna kailan. Wa ma waznuka anta? Mi'atu kailin. Ya, dipersilakan dilanjut. Wa anta nahifun jiddan. Masya Allah, syukran. Mungkin sinyalnya ya tadi agak sulit. Na'am Ustaz. Tidak apa-apa. Insya Allah. Kita lanjut pada al-hiwaru tsani. Ini siapa yang ingin mencoba? Jaribi. Ana Firda. Ana Ustaz. Sama Bu Anis. Ada belum lain, Us, maaf sebentar. Sebentar. Maza tatlubina min at-ta'am? Jangan lewatiku, sangat cepat. Sama Bu Anis. Atau sama Faiz. Baik. Coba dicoba lagi, diulangi lagi. Ini siapa yang mau mencoba? Ana Ustaz Firda. Pak Firda. Insya Allah kali ini bermudah. Hayya. Dadah. Dari Fajar Alfian. Atau yang Maaf Ustaz, saya tidak bisa baca. Ada ini, layarnya nggak jelas. apa-apa. Yang belum, silakan. Ya. Mulai Ustaz.
Dimatikan ya, biar tidak mengganggu. Kan? Oh, kemana rekaman ya Pak ya? Baik, kalau tidak ada teman-teman yang nyoba, ini Firda sama saya, sama saya enggak apa-apa. Analus. Main Mbak Firda. ماذا تطلبين من الطعام؟ Main saja. Oke. Oh iya, mohon maaf teman-teman. Di sini kondisi hujan ya sinyalnya. Ini ada yang teman-teman yang bilang di grup kondisinya hujan, sinyalnya putus-putus. Baik ya. Gini aja. Karena kondisi kita memang kondisi ada yang hujan, putus-putus. Baiklah. Karena kita sudah pembelajaran tadi al-hiwarul awwal, al-hiwarul tsani, al-hiwarul tsalits. Teman-teman juga sudah bertanya mana yang sulit. Alhamdulillah sudah ditanyakan semuanya. Jadi untuk prakteknya cuman yang tadi saja kita cukupkan hiwarul awal saja. Karena memang kondisinya sinyal ini terputus. Ini ada yang ingin sudah menunjukkan ini 29 supaya malam apa yang barusan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita teman kali ini. Naam. Terima kasih dan para peserta yang sudah aktif mendengarkan, menyimak, mengkaji, dan aktif di kelas muhadatsah. Ya, untuk hafalan mufradat ini bagi yang punya waktu ya dimohon bersemangatnya mencari waktu untuk hafalan. Itu tidak wajib, cuman sebagai tambahan nanti insya Allah di sertifikatnya hafalan yang sudah dilakukan. Baik, yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Hayya bina dirasatana fi hadhihi lailah bi qiraatil hamdalah. Mari
Alhamdulillahirobbilalamin. Syukran ya teman-teman atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.